Udah terlihat teman-teman Cisco paket tracernya? Udah, Mas. Oke, terima kasih. Jadi ini teman-teman, oke, terima kasih. Jadi ini teman-teman buat Cisco paket tracernya sendiri ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang masih kemarin kesulitan download atau sebagainya. Ini buat kita atau error ya bahkan di laptopnya. Ini aku coba tampilkan dulu dan saya coba kaitkan dengan praktikum-praktikum teman-teman kemarin. Terutama yang ARP mungkin ya, kayak gitu. Oke, sebenarnya untuk tampilannya sendiri mungkin awal ini aku mau tekankan lebih ke komponen-komponennya ya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah kiri ini ada beberapa toolbar ya bisa dibilang atau beberapa komponen. Ada di sini kalau case-nya ini router ya, ada beberapa jenis router. Ini masuk router, terus ini ada switch, beberapa jenis switch, dan ini ada hub dan beberapa komponen lain. Sementara di sini sendiri ada untuk kita mensimulasikan, ada untuk PC, laptop, dan sebagainya. Dan satu lagi ini untuk kabelnya sendiri teman-teman, di yang listrik ini connection. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini ada yang putus-putus, ada yang enggak. Jadi di sini tuh dia mencangkup beberapa itu ya jenis kabel. Dimana kalau yang misalnya yang hitam ini, yang enggak putus-putus ini adalah kabel straight. Sementara untuk yang putus-putus ini kabel cross, ini ada fiber optik dan sebagainya. Jadi masing-masing itu ada keterangannya juga sebenarnya di kalau teman-teman hover ininya di bawahnya itu ada keterangannya itu sebenarnya apa. Tapi kurang lebih kalau sekarang yang perlu diperhatikan adalah untuk kabel yang hitam ini gak putus-putus adalah kabel straight, sementara untuk yang putus-putus ini adalah kabel cross kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nyoba untuk mengkaitkan dengan simulasi teman-teman kemarin ya. Kalau kemarin kan kita mencoba antara dua device ya. Ini di sini aku coba pakai dua PC ya. Jadi sebenarnya gampang aja teman-teman ketika mau masukkan komponen ya kita pilih, kita taruh aja komponennya. Dan di sini kalau kemarin yang pertama ya mungkin ya. Yang pertama itu kan pakai kabel ya, pakai kabel UTP. Nah, menurut teman-teman ketika case-nya ada dua PC seperti ini, kabel yang digunakan kabel straight apa cross? Kalau case-nya dua PC ini, case-nya mau aku hubungkan dengan kabel UTP, kabel yang dipakai jenisnya straight atau cross menurut teman-teman? Cross. Cross ya? Oke. Jadi mungkin ada pendapat lain atau sepaham semua teman-teman? Sejauh ini paham. Oke. Masih sepaham, berarti kita coba pakai cross ya, yang putus-putus itu. Nah, ketika kita klik tadi ya, kita kan mau menghubungkan PC 0 sama PC 1. Di sini ada beberapa port ya sebenarnya. Port yang bisa kita pakai buat menghubungkan. Di sini aku pakai yang Fast Ethernet 0. Hubungkan ke PC yang satunya, di mana di sini aku hubungkan juga dengan Fast Ethernet 0. Nah, di sini teman-teman ketika pakai Cisco nanti juga ada indikatornya ya sebenarnya. Indikator kayak sebenarnya ini sudah bisa terhubung apa enggak. Nah, salah satu indikatornya itu adalah ini. Kalau teman lihat di sini ada warna hijau ya. Indikator warna hijau di mana ini maksudnya adalah dia itu bisa terhubung. Bisa terhubung antara satu device dengan device lainnya. Berarti istilahnya ya benar ya kita pakai cross tadi. Nah, selain itu, setelah kita coba menghubungkan dari dua device ini tadi ya, sekarang kalau aku coba klik di salah satu PC-nya, nanti akan muncul beberapa menu ini, teman-teman. Nah, kalau aku kaitkan dengan praktikum teman-teman kemarin ya, teman-teman kemarin kan ngatur IP-nya juga ya dari masing-masing laptopnya atau device yang teman-teman pakai kayak gitu. Nah, di Cisco ini juga bisa teman-teman ketika kita klik ya, ibaratnya di PC itu juga ada menu-menunya kayak gini. Ada Bluetooth, ada IP config-nya,
juga punya command prompt-nya kayak gitu. Jadi kita coba aja seperti praktikum teman-teman kemarin. Di sini mungkin masih karena ini kita nyoba simulasi yang teman-teman kemarin masih pakai yang sama. Sebenarnya ini nggak patokan ini, cuma kita pakainya pakai subnet pass yang masih auto ya, masih diselesaikan sendiri. Nanti kita coba bahas untuk perhitungannya dulu. Oke, hilang. Untuk perhitungannya dulu. Nah, ini kan aku hitungannya sudah nyoba buat mengatur IP yang di PC yang 0 ini ya. Nah, kalau teman-teman ingat di praktikum ARP kemarin, kan komennya gini ya, ARP strip. Nah, ketika ini komen promnya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Nah, ketika case-nya kayak gini, kita belum bisa lihat MAC address dari PC yang lain tadi ya. Kita nggak tahu, belum ada komunikasi, belum kita nyoba ping. Nah, ternyata benar ketika kita coba di Cisco juga simulasinya ya sama. Jadi ketika belum ada komunikasi ya kita ketika ketik ARPA kita nggak punya jawaban lah kayak gitu. Kan aku coba atur dulu ya di sini. 110 sama masih pakai auto dulu aja nanti pembahasannya. Oke, sekarang karena ini udah aku atur juga 110 yang tadi 15, kita coba di command prompt lagi. Ini command prompt-nya yang PC 1 ya, bukan yang tadi. Nah, bisa dilihat terbukti bahwasanya ketika belum ada komunikasi ya, nggak aware satu sama lain, di sini dia nggak, ketika kita ketik ARPA, dia nggak punya informasi MAC address device satunya kayak gitu. Maka dari itu kemarin teman-teman menjalankan ping. Ping 119.168.5 kayak gitu. Nah, ketika case-nya ini adalah sudah ada jawaban ya, di mana ternyata dari 15-nya itu emang udah terhubung, udah bener kita menulis IP-nya juga. Barulah ketika kita coba nanti ARPA. Nah, di sini bisa kelihatan teman-teman. Ini dari IP address yang 15 dia bisa nunjukin bahwasanya MAC address-nya itu ini loh. Kayak gitu. Setelah tadi jalankan untuk masing-masing mengatur ping, masing-masing mengatur IP address, kemudian kita ping, udah aware, terus kita lakukan ARP strip A, dan disitulah baru muncul MAC address. Mungkin ini sedikit kaitannya dengan praktikum teman-teman kemarin ya, bahwasannya sebenarnya untuk praktikum-praktikum itu bisa kita lakukan lewat Cisco. Mungkin kedepannya juga kita akan banyak pakai Cisco ya teman-teman. Jadi ini sedikit introduction dulu ketika kita pakainya praktikum ARP kemarin di Cisco kayak gitu. Nah sebenarnya nanti kan masih ada pakai router dan sebagainya. Cuma ini untuk introduction dulu teman-teman. Nah selain itu mungkin ini mau coba-coba aja sih. Oh ya, sama mau tanya, kira-kira teman-teman kemarin ada yang nyoba pakai kabel straight nggak buat ARPA-nya? Apa semuanya cross? Saya, Mas. Siapa tadi? Sorry. Dari Tirela Desia ya? Iya. Iya. Kemarin waktu nyoba pakai straight gimana hasilnya? Hasilnya sama, bisa ngeping. Bisa ya? Iya, Oke. bisa. Oke. Makasih dari Tirela tadi ya, Desia. Nah, oke. Sebenarnya dari aku sendiri kemarin juga pakai kabel straight sih teman-teman. Waktu nyoba ARPA-nya. Maka dari itu kita iseng-iseng aja ya. Ini kan tadi pakai cross yang memang sebenarnya harusnya cross ya. Kita sekarang coba pakai straight, di mana sebenarnya kalau kita kemarin simulasi ada yang pakai straight dan bisa ya. Sekarang kita iseng aja, kita coba pakai straight. Oke. Nah ini bisa terlihat ya. Kita ini pakai cross, ini pakai straight. Nah dari indikatornya sendiri ya teman-teman. Sebenarnya bisa dilihat di sini indikatornya itu ada merah.
Dimana sempat aku katakan juga tadi, ini indikator bahwasanya sebenarnya ini komunikasinya udah bisa dilakukan apa belum sih. Case-nya nggak harus, kalau ini kan case-nya karena device-nya sama dan dia pakai kabel straight ya. Nanti bisa aja ketika kita pakai router, bisa aja karena mungkin port-nya belum nyala ataupun ada salah masang dan sebagainya. Cuma ini salah satu indikator bahwasanya ini seharusnya kayak gini lah, kayak gitu, atau belum ada yang, maksudku ada yang belum di setting kayak gitu, jadi belum bisa. Ini kan secara pemasangan kabel ya teman-teman, udah langsung kelihatan bahwasanya tadi aja ketika kita pakai cross, kita nggak apa-apain itu, di sini dia hubungannya udah merah ya indikatornya kayak gitu. Nah, di sini mungkin kalau dikaitkan dengan kemarin kita nyoba secara real dan bisa, yaitu bisa aja aku kaitkan dengan hubungannya dengan perkembangan teknologi ya teman-teman. Jadi zaman sekarang seperti yang mungkin pertemuan agak awal dulu aku jelaskan, buat perkembangannya sendiri itu lebih apa ya, karena saking majunya sebenarnya kebanyakan sudah pakai cross aja, nggak pakai pakai straight aja, nggak pakai cross, karena dari straight aja dia bisa auto itu ya, kayak menyesuaikan sendiri, auto MDIX kemarin dia bisa menyesuaikan sendiri mana yang harus saluran yang dipakai, kayak gitulah intinya. Nah, mungkin karena ini indikatornya merah ya, udah kita coba aja iseng, tetap kita itu deh, kita lakuin deh, bias mungkin aja dia itu ya belum bisa apa namanya, belum bisa connect karena kita belum setting atau belum ping kayak gini. Kita samain aja. Nah, oke. Udah kita coba ya sama. Kita command prompt. Kita coba ping PC satunya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dia munculnya RTO ya, request timeout, di mana ya sebenarnya dari kabelnya sendiri udah kelihatan bahwasanya ini tadi kita pakai straight dan indikatornya merah. Jadi meskipun kita coba atur terus kita ping ya, ini komunikasinya nggak bisa berjalan, keluar RTO kayak gitu. Jadi ini mungkin gambaran juga teman-teman ketika nanti pakai Cisco, alangkah baiknya ya lebih sesuai konsep kita bahwasanya ketika device-nya sama ini kita pakai cross, dan ketika device-nya beda ya bisa pakai straight kayak gitu. Misalnya case-nya kita pakai switch gitu ya, kita pakai switch. Ini terakhir coba kita pakai switch. Kita coba hubungkan ya. Berarti kalau dari PC ke switch ini berarti harusnya kabelnya apa teman-teman? Ada yang punya pendapat? Kira-kira kalau kita mau menghubungkan PC ke switch ini kabel yang dipakai straight Mas. Oke. Terima kasih dari Adin ya tadi. Kabel straight. Oke, kita coba pakai kabel straight. Nah, bisa dilihat ya kalau di switch ini dia portnya banyak, bisa kita pakai. Nah, oke, kita pakai straight ke masing-masing device-nya ini, dan kalau teman-teman lihat juga di sini dari PC yang kiri sama kanan itu ketika nyambung ke switch, teman-teman dilihat sini ada indikatornya masih oranye ya. Si oranye. Nah, ini case lain kayak aku bilang tadi, mungkin indikator itu juga menunjukkan bahwasanya ada setting yang belum diselesaikan, ataupun dia masih gampangnya masih booting namanya gitu. Jadi ketika kita tunggu aja dia udah hijau-hijau sendiri kan. Jadi masih bisa dibilang proses gitulah. Nggak langsung hijau kayak gitu. Butuh waktu buat dia berubah jadi hijau, mengestablish komunikasinya tadi. Oke, kalau gitu kita coba sama aja supaya lebih tahu.
Oke, udah kita coba ngeping. Tuh ya, bisa dilihat di sini juga ada bisa nyambung melalui switch dengan kabel straight tadi ya, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya cuma gambaran aja sih buat teman-teman ketika case-nya pakai Cisco nanti, yang aku yakin kedepannya kita nanti praktikum-praktikum kedepannya lebih banyak pakai Cisco juga. Jadi ini sedikit introduction ya ke Cisco pakai tracernya kayak gitu. Jadi ngasih gambaran aja ke teman-teman, terutama ketika kita kaitkan dengan praktikum yang teman-teman sudah lakuin kemarin kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa tools lagi yang bisa kita pakai, kayak misal ngasih note ataupun ngedelete ya, yang masih basic-basic aja dulu ketika teman-teman nanti jalanin Cisco. Tapi buat sekarang yang aku mau kasih lebih ke introduction aja, nanti lebih banyak prakteknya ke depannya ya. Sebelum UTS ini cukup itu dulu kayak gitu. Nah, kemudian mungkin itu tadi ya teman-teman buat pengenalan ke Cisco-nya. Selanjutnya pembahasan berikutnya itu aku mau nyoba lebih membahas ke subnet sendiri dan ke perhitungannya ya kayak gitu. Oke, ini kita kembali lagi ke dalam PPT, di mana dalam PPT ini sendiri itu kemarin sebenarnya sudah ya aku sempat bahas tentang class network dan subnet, di mana ini sedikit gambaran aja sih. Dia selalu dibagi ya, yang satu yang mana itu yang jadi networknya yang bagian kiri, yang kanan sisanya jadi hostnya kayak gitu. Sedikit beri apa ya, gambaran juga ke teman-teman bahwasanya di sini itu yang ini apa ya, umumnya sih mulainya. Umumnya itu dia dimulai dari untuk setiap kelas ini ya. Ini kelas A, ini kelas B, kelas C, umumnya dimulainya dari sini. Kalau kelas A ini dari 255.0000, untuk yang kelas B ini dimulainya dari yang 255.255.00 untuk subnetnya, sementara kelas C dimulainya dari sini. Dari 255 dan yang terakhir ini kayak gitu. Jadi ini buat ngasih gambaran teman-teman ya. Ini sebenarnya patokan buat mulainya sih teman-teman. Jadi untuk kelas A itu range mulainya dari segini, kalau B itu mulainya subnetnya segini, untuk kelas C mulai subnetnya segini kayak gitu. Jadi mungkin tadi aku mau sedikit apa ya, koreksi ataupun ngasih gambaran ketika tadi ada soal tentang itu ya, subnet kelas B itu berapa kayak gitu ya. Sebenarnya subnet kelas B kan aku tadi umumkan bahwasanya mulainya itu dari 255 ya. Tapi sebenarnya nanti kalau dia nambah-nambah terus ya nggak masalah. Cuma dia bisa mulainya range-nya mulai segini. Dari segini. Jadi case-nya adalah, kalau pertanyaan tadi ya mungkin ada teman-teman yang bingung atau gimana, itu yang aku lebih tekankan ke start awalnya sih. Kalau kelas B itu start awalnya subnetnya berapa kayak gitu. Makanya ini aku kasih gambaran start awalnya subnetnya per kelas itu mulai berapa kayak gitu. Oke. Terus sedikit tambahan gambaran teman-teman, dan ini istilahnya kita nyoba itu ya. Sebenarnya ini bukan nyoba ya, ngasih gambaran ketika di dalam subnet yang sama ya. Ini case-nya adalah dia ada di subnet yang sama, tapi case-nya dia itu ada di jaringan yang berbeda. Di sini 172.1.6, di sini 172.1.7 kayak gitu. Tapi dia di subnet yang sama kayak gitu. Mungkin kita coba aja kali ya, coba di Cisco sekalian. Kalau case-nya kayak gitu.
Oke, ini tadi 17216 sama 17217. Cross. Gak baik gitu. Itu 601. Subnetnya itu subnetnya sama. Udah sama. Coba ngeping. Kita coba ke ping dari subnet yang sama dan networknya beda tadi. Bisa dilihat di sini RTO lagi, request timeout, jadi memang nggak terhubung. Sesuai dari referensi yang aku ambil tadi. Oke, memang nggak bisa ya sesuai yang aku sampaikan tadi. Ini sebenarnya cuma apa ya, gambaran aja teman-teman buat sebenarnya yang nggak bisa itu case-nya kayak apa gitu. Oke, ini sedikit, agak sedikit ya. Ini gambaran juga teman-teman ketika kita mau membaca CIDR atau CIDR. Nah, di sini bacanya kalau ada garis miring itu maksudnya gimana sih? Kayak gitu ya. Case-nya itu teman-teman, ketika kita ngomong ini kan kelas B ya. Kelas B terus 172 172 16 10 dengan garis miring 24. Nah, garis miring 24 ini apa sih? Dia itu menandakan mana-mana aja bit yang value-nya itu 1. Kalau teman-teman ingat di IP address ini kan totalnya ada 32 bit ya. 32 bit itu dari mana? Dari di sini ada 4 oktet. 4 oktet dan di mana masing-masing oktet ini ada 8 bit. Jadi totalnya ada 32. Jadi kalau teman-teman total yang bawah ini ada 32. Nah, sementara garis miring 24 itu menandakan berapa banyak bit awal yang value-nya 1. Jadi di sini case-nya 24, berarti 24 bit awalnya ini value-nya 1. Kayak gitu. Itu untuk ngasih penandaan dulu ya, secara penandaan dulu. Ini 124 itu indikasinya kemana, kayak gitu, sisanya yang 0. Oke, mungkin aku sekaligus mau menjelaskan perhitungannya ya teman-teman. Perhitungan dari ngitung CIDR notation-nya. Ini aku ngambil case yang pakai 192, 168, 10.0 dengan garis miring 28. Nah, ini sebenarnya kalau kita terjemahkan itu hasilnya gini. Dapatnya dari mana? 255, 255, 255, 240. Nah, kalau kita lihat case-nya ini ya. Case-nya dalam artian kita ngonversi angka, teman-teman bisa lihat di situ bahwasannya ketika kita konversi per oktet ya, itu ada hasilnya 255 untuk oktet yang ini 255 juga sama. Nah, baru di oktet yang paling belakang ini kita ketemu angka 240 kayak gitu. Nah, karena ini case-nya kelas C, case-nya itu kelas C. Nah, 240 ini terus dipakai apa dong? Kayak gitu kan. Gimana kita nanti ngitung jumlah subnetnya berapa, terus masing-masing subnet itu istilahnya interval range-nya yang di dalamnya ada berapa, kayak gitu kan kita masih belum ada gambaran ya, kayak gitu istilahnya. Nah, maka dari itu yang bisa aku jelaskan dalam kasus ini adalah pertama kita lihat dulu secara apa ya, kemungkinan ya. Dalam kemungkinan sendiri 8 bit itu kalau dihitung yang memungkinkan kombinasinya ada 256 mulai
0 sampai 255. Nah, nanti dari total kombinasinya ini 256 ini kita kurangi sama hasilnya yang kita dapat tadi 240 ini. Jadi hasilnya adalah 16 kayak gitu. Oke. Nah, 16 ini apa sebenarnya? Ibaratnya mungkin aku ngasih gambaran gini teman-teman. 192.168.10.0 ini tadi itu adalah ibaratnya kita punya RW gitu ya. Kita punya RW. Nah, terus di masing-masing RW itu nanti kita mau bagi ke beberapa RT. Ya kan ada RT 1 anggap aja sampai RT berapa, RT 5 misal kayak gitu. Nah, yang dimaksud subnetnya itu ya RT-nya tadi, jumlah ada berapa RT yang bisa ditampung di RW itu kayak gitu. Nah, untuk intervalnya sendiri, intervalnya itu ya ibaratnya rumah nomor 1 sampai nomor 50 itu masuk RT 1, nanti misalnya rumah yang berapa masuk ke RT selanjutnya kayak gitu. Jadi lebih ke intervalnya itu lebih ke cakupannya atau banyaknya host yang bisa dipakai itu seberapa kayak gitu. Nah, mungkin aku coba langsung ke contoh perhitungannya ini, atau dari Alicia mau ada yang ditanyakan dulu? Belum ya, mungkin ke on mic tadi. Jadi kalau ngitung ini teman-teman bisa dilihat 16 ini sebenarnya apa sih tadi ya? 16 ini sebenarnya apa? Nah, ini tuh 16 itu adalah range interval ya. Interval di mana kita bisa bilang itu interval dalam satu subnet kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat di contohnya kayak gini. Jadi dari subnet pertama ya, atau ya bisa dibilang subnet pertama atau RT yang pertama, di sini range-nya adalah mulai 0, 192.168.10.0 sampai 192.168.10.15. Nah, di sini bisa dihitung totalnya ada 16 host ya, yang bisa yang terdapat dalam satu interval ini. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa dalam satu interval ini ada network ID sama broadcast, di mana itu diambil dari alamat IP yang pertama dalam sebuah range tadi, dalam sebuah interval, di mana kalau range-nya ini 0, kalau broadcast dari yang paling akhir jadi 15. Jadi efektifnya teman-teman bisa pakai buat host IP-nya itu, buat subnetnya ada ini 1 sampai 14 ini tadi. Nah, itu tadi buat perhitungannya. Ini mungkin buat selanjutnya ya teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang nanti membaginya itu per intervalnya itu per 16 host gitu ya. Jadi kalau case-nya tadi RT1 ketika RT2 ya kita mulainya dari 16 karena RT1 tadi atau subnet 1 dia selesainya di 15. Kemudian kita lanjutkan untuk range 16 selanjutnya dari 192.168.10.16 ke 192.168.10.31. Ini 16 angka juga. Nah, di sini sama case-nya yang awal itu untuk network ID, yang belakang itu untuk broadcast. Jadi efektifnya kayak gini. Mulai 17 sampai 30. Nah, case-nya adalah ketika kita bilang dia itu 16 ya. Berarti dia akan nyoba untuk range per 16 lagi sampai pada akhirnya dia bakalan dapat value-nya terakhir 255 kayak gini. Ini range terakhir dari kita kalau pakai Cider notation ini dengan interval 16 tadi. Oke, mungkin aku mau tanya ke teman-teman, misal ada yang dibingungkan bisa disampaikan dulu teman-teman, biar apa ya, mungkin dari penjelasan kalau ada yang kurang jelas atau teman-teman masih ada yang dibingungkan, monggo aja disampaikan biar bisa didiskusikan bareng-bareng gitu ya. Permisi Mas Alven. Iya. Mas, saya mau tanya Mas, kan kemarin kan dapat tugas dari Pak Nasrul. Nah, itu saya tuh dapat ke situ ada Mas, ada IP block yang di bagian 2 sama 3 itu ada yang kosong Mas. Kalau begitu ngerjainnya gimana Mas ya? IP block
dari Iya. yang 2. Bagian kedua sama 3 Mas. Jadi kan di sini kan contoh soalnya kan 192.168.10.0 kan Mas. Nah, kalau misalnya ngomongnya tuh dimulai dari 168.0.0 itu gimana Mas ya? Itu Mas yang saya bingungin Mas. Ini titik 0, ini titik 0 gitu ya? Iya Mas, jadi Gitu maksudnya? Bener nggak? 192.168.0.0. Oke, aku paham yang ditanyakan. Terus dari kamu kira-kira bingung buat bagi ininya ya? Bagi per subnetnya berapa gitu-gitu ya? Iya Mas, bingung naruh Atau bingungnya dari naruh itunya Mas apa? Buat range-nya dulu Mas. Itu yang betul tuh ditaruh yang di bagian IP blok 4 atau IP blok ketiga gitu Mas. Oh ya, paham. Oke, gini. Berarti kalau dalam case-mu itu kalau dalam case-mu kira-kira itu masuk kelas apa? Yang masuk kelas C Mas. IP-nya. Oh, IP-nya masuk kelas C Mas kalau 192. Ya. Benar. Jadi kan karena itu kita masuknya kelas C. Jadi kalau case-nya kayak gitu, kalau secara perhitungan ini sebenarnya sama ya. Kita lihat aja dia garis miringnya berapa. Misalnya dari saya gitu kalau case-nya pakai slide 28 ya. Jadi sama ngitungnya dapatnya berapa dari konversi angka binernya ini 240 misalnya. Terus misalnya tetap dapat 16. Ya kita ngubahnya tetap dari yang paling belakang dulu gitu. Jadi yang ini misal 0 itu kita nggak ngerubah nolnya ini, tapi ngerubah yang paling belakang karena ini case-nya adalah case kelas C kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau kamu kalau case-nya kayak gitu yang dirubah itu bukan yang ini yang blok ketiga ini, tapi blok keempat karena ini kelas C kan. Itu sih. Oh, jadi kelas itu mau pengaruh ya Mas ya. Kalau misal kelasnya awalannya 130 berarti yang dirubah nanti di bagian IP blok ketiga gitu Mas ya. Iya itu juga ngaruh juga sih gitu. Makasih Mas. Tapi sebenarnya nanti aku bakal tunjukin mungkin salah satu cara lebih efektifnya ketika yang kita cari itu jumlah subnet sama range-nya kayak gitu. Tapi mungkin untuk sekarang kita coba bahas dari case ketika ngomongnya ini ya. Ketika kita case ngomongnya perhitungan kayak gini tadi yang aku jelasin. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain tadi dari Andika ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman lain mungkin ada yang masih dibingungkan. Oh iya. Mungkin dari cara ngitungnya ini dulu. Oke, kayaknya belum ada ya. Kalau belum ada mungkin aku mau tanya pendapatnya teman-teman. Kira-kira kalau semisal case-nya ini range interval per subnetnya itu 16, berarti dalam case ini total ada berapa subnet? Kayak gitu. Lagi ada Mas, mungkin ini. Break sebentar. Oh, azan ya? Sorry, gak dengar. Oke. Ya, karena azan ya mungkin terima kasih Pak Nasrul. Jadi karena ada azan mungkin kita break dulu ya sampai azannya selesai. Ya. Tapi jangan sambil minum ya. Iya, lupa jangan. Iya. Break berapa ini? 5 menit aja kayaknya ya, Mas ya. Boleh, Pak. Ya biar adem juga pikirannya teman-teman, kayaknya ini lagi. Iya. Lumayan. Ya oke, break 5 menit teman-teman, nanti 14.55 atau 56 ya kita lanjut lagi.
lagi ke teman-teman, sekiranya ini tadi intervalnya 16 ya, dalam case ini 16, berarti kira-kira total jumlah subnet yang ada di sini berapa? Gue tanya total subnetnya itu berapa, ya bisa dibilang di sini subnetnya ada 2, mulai yang range ini sama range ini dengan interval segini, kayak gitu. Nah, ini mungkin salah satu contoh lagi ya teman-teman, ketika case-nya adalah kita mau bukan mengonversi ya, mau nyari subnet kayak gitu. Itu sih. Mungkin kalau aku kaitkan dengan yang tadi, kalau menurut teman-teman dari interval 16 ini kita bisa dapat berapa subnet? Tujuh 17 subnet ya, Mas? Sebenarnya 16 ya harusnya. Soalnya dia liputnya dari per 16 ini. Jadi kayak tadi kan berapa namanya? Ini range-nya 16. Terus berarti kan total dari 0 sampai 15 ini ada 1 sampai nanti terakhir di dalam yang 255 itu 16 range juga. Jadi totalnya harusnya 16 kayak gitu sih. Nah, ini sebenarnya cara perhitungannya ya. Dalam arti kalau kita ngitungnya kita pecah-pecah kayak gini. Tapi sebenarnya buat ngitung jumlah subnet sama jumlah hostnya itu bisa lebih gampang sih. Ada cara lebih gampangnya kayak gitu. Gini, caranya adalah pakai notepad aja kayak. Oke. Kita ambil case kayak gini. Rumusnya itu ketika kita nyari jumlah subnet ya. Ini case-nya kita mau nyari jumlah subnetnya. Itu rumusnya adalah 2 pangkat petiknya mana? Ya anggap aja gini lah, 2 pangkat X. Nah, di mana X itu adalah biner 1. Biner yang value-nya 1. Terus kalau mencari hostnya atau interval itu rumusnya 2 pangkat Y, di mana Y itu sama dengan biner yang value-nya 0 kayak gini. Nah, kalau gini case-nya adalah kan gini ya, kalau kita kaitkan sama soal, maksudnya X biner yang value-nya 1 itu mulai mana, yang 0-nya 1 biner yang value-nya 0 kita itunya mulai mana, itu nanti sebenarnya tergantung pada itu ya, kelas yang kita lihat itu kelas mana, apakah dia itu kelas B atau kelas A atau kelas C. Nah, ini kalau aku ngambilnya kelas C. Maksudku dalam contoh ini kita pakai contoh kelas C ya sebenarnya. Nah, cara ngelihatnya gimana? Ya udah di sini kan dalam kita mau mencari jumlah subnet ya. Jumlah subnetnya itu kita lihat value biner yang 1 itu yang mana. Nah, kalau kita lihat di sini yang binernya value-nya 1 kan ya cuma 1 ini aja kan ya. Benar kan? Nah, kalau dari situ dalam contoh itu case-nya berarti jumlah subnetnya sama dengan 2 kali
2 kali. 1 2 pangkat 1. Mana? Jadi dia dapatnya adalah 2. Jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman, benar ketika kita ngomong yang ngitung pakai ini ya langsung ketemu subnetnya ada 2 nih kayak gitu. Nah, kalau yang dicari itu host atau intervalnya, kebalikannya. Yang kita lihat adalah value yang 0 kayak gitu. Kalau kita lihat di sini value yang 0 ada berapa nih? 3, 6, 7. Ada 7. Jadi dia 2 pangkat 7 ya. Sama dengan ini kalau di 8 bit 128. Berarti sama ya teman-teman. Di sini bisa didapatkan bahwasanya dia total ada 2 subnet dan dia setiap intervalnya 128. Kayak gitu sih. Ini mungkin lebih ke cara cepatnya mungkin ya ketika kita mau menghitung tadi subnet sama intervalnya. Tapi kita kan nggak bisa ya langsung gitu. Kita juga perlu kayak ngetahuin asal usulnya kayak tadi perhitungan lebih manualnya kayak gitu. Cuma ini juga bisa bantu teman-teman lah nanti kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini dari penjelasanku, atau yang ini ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan teman-teman? Mungkin nggak apa-apa disampaikan aja biar kita bisa diskusi sekaligus persiapan ya, persiapan UTS teman-teman minggu depan kayak gitu. Oke, teman-teman, Mbak Keria mungkin? Atau Mbak siapa kemarin? Mbak Adin, Mbak Keria? Barangkali ada yang ditanyakan sama Mas Alven. Monggo. Iya, saya izin bertanya, Pak. Saya itu bingung yang kemarin itu misalnya yang IP-nya 17.0.0.0/13. Itu cara mengerjakannya gimana ya, Mas? Oke. Kalau yang seperti ini. Terima kasih. 17.0.0/13. Oke, mungkin aku ngasih gambaran aja sih. Berarti kalau gini maksudnya dia masuk kelas apa menurut teman-teman? Atau menurut Geria ya Mbak Geria? Ini masuknya kelas apa? Kelas A. Kelas A ya? Oke, bener. Jadi kalau cara ngerjakannya, mungkin sekaligus tanya ke Mbak Geria, kira-kira yang dicari itu apa aja? Apakah cuma jumlah subnetnya atau interval subnetnya atau apa aja kira-kira yang dicari? Kalau saya itu bingung naruh itunya, Mas. Hasilnya itu dia tuh ditaruhnya kan ini kan di kelas A ya. Nah, apa hasilnya itu ditaruh di belakang atau mengikuti di tengahnya di bagian yang awal itu. Itu sih kalau yang subnet 2 itu belum paham saya, Mas. Yang ngerjakan ininya. Ini maksudnya? Iya, soalnya kan kemarin cuma ngerjain sampai subnet 1 aja. Oke. Coba sih kalau kita sedikit bahas ya, mungkin nggak full tapi kita coba kerjain aja. Kalau case-nya kelas A, mungkin teman-teman perlu diingat juga ya, ketika tadi case-nya kelas C, kita tuh lihat dari ini kan, cuma oktet terakhir. Nah, kalau kelas B, kita lihatnya segini. Kalau kelas A, kita lihatnya segini. Gitu. Jadi, range garis miring ini ya, buat kelas A, itu dia bisa sampai mulai range-nya /8. Jadi mulai sini. Kalau yang B itu lihatnya mulai sini, kalau C itu lihatnya mulai sini. Oke, mungkin itu dulu yang mau tak sampaikan. Terus kalau karena ini kelas A, yes, kita coba tulis saja ya. Ini berarti kalau 13, berarti kan 13 bit pertama value-nya 1, 2, 3, 4,
Manamjuban. Tuaga Padma. Sisanya 0 kan. Tuaga. Sisanya 0. Tuaga Pat. Tuaga Pat. Oke. Kalau case-nya gini ya kita lihatnya segini karena ini kita kelas A ya. Kalau mau lihat dari segi jumlah subnetnya pakai cara yang udah tak kasih tahu tadi ya. Ya sama sebenarnya. Kita pakai rumus ini, kita lihat dari segini yang value-nya 1 itu berapa. Dalam case ini value-nya yang 1 itu ada 5. Kita masukin rumus saja. 2/5. Berarti berapa nih? 2/5 itu 32. 32. Jadi jumlah subnetnya itu. Lah terus jumlah host atau intervalnya kita lihat dari value-nya yang 0. Nah, value-nya yang 0 ada berapa? Ya, ini kan. Berapa itu berarti? 3, 6, 9, 11. Salah ngitung ya? 16 19 ya? Iya. Banyak kan ya? Banyak ya? Soalnya kalau teman-teman ingat, mungkin aku kaitin PPT tadi ya. Kalau case-nya kelas A, itu lihat network-nya sedikit, host-nya bisa banyak banget. Makanya kalau kita hitung kayak gini, ya interval cakupannya bisa banyak gini kalau kita baginya 13 ini ya. Soalnya teman-teman perlu ingat bahwasanya subnet ini juga digunakan untuk membagi lagi ya, membagi IP address supaya nggak kehabisan gitu. Jadi dan untuk mengecilkan, lebih mengecilkan yang terlalu besar tadi supaya bisa dibagi-bagi gitu. Nah, ya kalau ngitungnya ini secara jumlah subnet sama hostnya ya seperti ini kayak gitu. Mungkin kalau cara itu ya, cara menghitung mulai subnetnya kayak apa ya. Coba kita mulai dari awal. Oke, anggap aja ini mulai dari subnet pertama ya, bener gak? Kan pasti awalannya ini kan ya. Nah terus kalau kayak gini, dia itu mungkin sekaligus, mungkin tadi aku kurang jelas waktu Andika tanya ya. Nah cara baginya di sini, anggap aja ini subnet yang pertama gitu ya. Ya dia penambahannya itu tetap di paling belakangnya ini. Jadi selanjutnya segini. Nah gini. Terus sampai nanti dia itu masuk range-nya range berapa. Kalau misal case-nya kayak gini, biar gimana cara jelasinnya biar gak bingung. Tapi mudah gak ini masih dalam satu subnet gitu. 11 atau gini aja sampai 17 0 harusnya 0 5 6 ya gini sampai kita intervalnya berapa tadi. Banyak juga intervalnya ya, berarti harusnya gini 255 254. Benar enggak 254? Yang jelas kalau baginya gitu sih harusnya ya. Harusnya ketika case-nya 13 gini kalau yang dicari pembaginya ya, karena mungkin ini perlu dihitung juga. Yang jelas mulai baginya subnetnya itu bedanya itu di bagian ini. Bit yang oktet yang kedua ini. Kayak gitu. Jadi ini misalnya 0, ini tuh yang pertama. Kemudian nanti ganti subnet ya misalnya. Ini bacanya ke bawah ya teman-teman. Ganti subnet itu misal
ini ke 1 gini. Jadi nanti ini yang bedain subnetnya kayak gitu. Mungkin buat intervalnya ya disesuaikan lagi sama interval yang tadi aku bilang kayak gitu. Udah chat nggak kelihatan chatnya. Gitu sih. Cuma kalau memang case-nya cuma nyari jumlah subnet sama host intervalnya, mending pakai ini. Cuma kalau baginya secara konsepan lebih ke arah ini tadi. Jadi nanti baginya itu penambahannya mulai yang belakang ini dulu kayak gitu. Jadi kalau emang ini sudah sampai 255 ya, ini udah sampai 255, ya nanti baru geser ke sini kayak gitu. Nah, maksimalnya ya ini 255, ini 255. Terus baru nanti hitungannya ganti subnet. Ganti subnet ya ini jadi 1 gitu. Karena ini case-nya kelas A ya kayak gitu. Kalau kelas B ya yang berubah nanti ininya. Kayak gitu sih.